Di dunia yang bergerak cepat dan penuh ambisi, ada kisah-kisah yang diam-diam menyimpan luka terdalam. Kisah ini bercerita tentang dua jiwa yang tumbuh terpisah, dipaksa menjalani hidup tanpa mengetahui kebenaran yang seharusnya menyatukan mereka sejak lama. Firman, seorang pemuda sederhana, belajar menahan lapar dan rindu hanya agar bisa bertahan. Sementara itu, Alisa, seorang wanita yang tampak kuat di balik gelar Cio, menyembunyikan kesepian yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Takdir mempertemukan mereka bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai majikan dan sopir. Di balik keheningan, ada air mata yang tidak terlihat, rahasia yang menunggu untuk ditemukan, dan hati yang terus berharap bahwa suatu hari, kehilangan panjang itu akhirnya akan menemukan jalan pulangnya. Hujan turun sejak pagi, membasahi jalanan Jakarta yang selalu padat. Di balik kemudi sebuah sedan hitam mengilap, Firman menggenggam setir dengan kedua tangannya yang mulai berkeringat. Ini hari pertamanya bekerja sebagai sopir pribadi. Ia menatap pantulan dirinya di kaca spion, kemeja putih sederhana, rambut disisir rapi, senyum gugup yang berusaha ia sembunyikan. Tenang, Fer, kerja aja yang bener, gumamnya, menenangkan diri. Pekerjaan ini bukan sekadar pekerjaan, ini kesempatan. Sejak orang tuanya meninggal, hidupnya seperti dijalani dengan napas yang pas-pasan. Gaji sopir pribadi CEO perusahaan besar, bagi Firman, itu terdengar seperti keajaiban kecil yang datang di tengah hidup yang serba sulit. Gerbang tinggi terbuka perlahan. Rumah besar itu terlihat dingin dan megah, seperti tak pernah disentuh oleh tawa. Dari dalam, langkah sepatu tumit terdengar tegas. Seorang wanita muncul tinggi, anggun, dengan tatapan tajam yang membuat orang ingin menunduk tanpa dipaksa. Dialah Alisa, CEO muda yang namanya sering muncul di berita bisnis. Panggil saya Bu Alisa. Suaranya datar, tanpa emosi. Firman menunduk sopan. Baik, Bu. Perjalanan dimulai. Mobil melaju membelah hujan. Sementara keheningan di dalam kabin terasa lebih berat dari deru mesin. Firman sesekali melirik spion. Mencoba membaca wajah majikannya namun hanya menemukan dinding tak terlihat. Di lampu merah, ia mendengar helaan napas pelan. Sekilas, mata Alisa tampak lelah, bukan lelah karena pekerjaan, tapi lelah karena kesepian yang terlalu lama dipendam. Namun, sebelum Firman sempat berpikir lebih jauh, nada dingin itu kembali. Fokus saja menyetir. Siap, Bu. Firman menelan senyum yang hampir muncul. Dunia mereka berbeda jauh, ia sadar. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang terasa familiar. Seperti bayangan lama yang pernah dilihat, tetapi tak pernah diingat betul. Hujan berhenti, jalan terasa lebih terang. Di hati Firman, ada firasat yang tak bisa ia jelaskan. Pekerjaan baru ini akan mengubah segalanya. Hari kedua berjalan tak jauh berbeda. Firman datang lebih pagi, menyapu pandangan ke halaman luas yang terasa asing seperti museum indah. Tapi sepi. Alisa keluar tepat waktu, tidak 1 menit lebih, tidak 1 menit kurang. Rambutnya diikat rapi, jas kerjanya hitam sederhana tapi berkelas. Agenda padat. Jangan terlambat, katanya singkat sebelum pintu mobil tertutup. Firman mengangguk, lalu mengemudi dengan hati-hati. Di kepalanya, hanya ada satu tekad, jangan melakukan kesalahan. Tapi semakin lama ia bekerja, semakin kuat ia merasakan jarak. Alisa berbicara seperlunya, tidak pernah bertanya, tidak pernah tersenyum. Di antara gedung-gedung tinggi, mobil berhenti di depan kantor pusat perusahaan. Para karyawan menunduk hormat saat Alisa melangkah masuk. Wajah mereka terlihat takut sekaligus kagum. Firman menunggu di parkiran sopir. Waktu seakan berjalan lambat. Ia sempat bertanya pada satpam yang tampak ramah. Bu Alisa memang selalu gitu ya, Pak? Satpam itu tertawa kecil, tapi tanpa keceriaan. Dia baik sebenarnya, cuma hidupnya nggak mudah. Katanya dulu sempat ditinggal keluarganya. Kata-kata itu menggantung di kepala Firman sepanjang hari. Sore harinya, Alisa kembali ke mobil dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Di tangannya ada map tebal. Ia duduk, memejamkan mata sebentar, lalu berkata pelan, "Antar saya pulang, tidak perlu memutar." Firman menyalakan mesin. Kali ini, keheningan terasa berbeda, seperti sesak yang tertahan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba hujan turun deras. Wiper bergerak cepat, sementara pandangan jalan mulai kabur. Tiba-tiba mobil di depan mengerem mendadak. Firman memutar setir, menahan napas, dan berhasil menghindar. Alisa membuka mata, terkejut, lalu menatapnya. "Kau cukup terampil." Firman tersenyum kecil.
Sudah biasa, Bu, dulu suka antar orang tua keliling kota. Kalimat itu tanpa sadar ia ucapkan. Alisa menoleh, ada kedipan aneh di matanya. Orang tua, ya, jawab Raka lirih. Sekarang sudah nggak ada, hening kembali. Tapi kali ini bukan dingin, lebih seperti sunyi yang menyimpan luka serupa. Sesampainya di rumah, Alisa turun tanpa berkata apa-apa. Namun sebelum menutup pintu, ia menahan sebentar. Terima kasih, katanya pelan, kata pertama yang terdengar tulus sejak Firman mengenalnya. Pintu tertutup. Firman menghela napas lega, tidak menyadari bahwa di balik dinding rumah itu, Alisa berdiri termenung menatap sebuah foto lama di kamarnya. Foto sepasang suami istri yang pernah ia panggil ayah dan ibu. Dan untuk sesaat, hatinya bertanya-tanya, kenapa rasa kehilangan itu selalu terasa tidak lengkap, seolah ada seseorang yang masih hilang di luar sana. Langit malam itu tampak gelap tanpa bintang. Awan menggantung berat seperti menyimpan rahasia. Firman sudah siap menjemput Alisa. Rapat direksi kabarnya akan selesai lebih larut dari biasanya. Jam menunjuk pukul 10 ketika pintu gedung terbuka. Alisa keluar dengan langkah pelan. Map di dadanya didekap kuat-kuat, seolah ia sedang menahan sesuatu yang hampir jatuh dari genggamannya. Maaf menunggu lama, ucapnya singkat. Tidak apa-apa, Bu. Firman segera membukakan pintu, lalu duduk di balik kemudi. Mereka melaju menyusuri jalanan yang kini sunyi. Lampu kota berpendar temaram, seperti berkedip lelah. Di dalam kabin, hanya terdengar suara mesin dan napas tertahan. Beberapa menit kemudian, jarum bensin berkedip. Firman mengernyit, ia yakin tadi masih cukup. Ia menepi ke SPBU terdekat. Namun sebelum sampai, mobil tersendat. 1, 2, lalu berhenti. Mesinnya, tanya Alisa, suaranya tetap tenang tapi matanya gelisah. Maaf, Bu, sepertinya bukan bensin. Mungkin gangguan di sistem. Firman mencoba menstarter lagi. Tak ada respons. Hujan mulai turun. Bukan deras tapi dingin. Jalanan di sekitar sepi. Hanya beberapa lampu toko yang sudah tutup. Bengkel, tidak ada yang buka jam segini. Alisa menarik napas dalam. Rumah saya tidak jauh dari sini. Kita jalan kaki saja. Firman mengangguk. Ia mengambil payung, memayungi Alisa tanpa banyak bicara. Sepatu mereka menapak di aspal basah, meninggalkan jejak yang cepat menghilang. Rumah itu akhirnya tampak megah, sunyi, dan temaram. Begitu pintu dibuka, aroma kayu dan wangi bunga melati menyambut, bercampur dengan hampa yang sulit dijelaskan. Masuk saja, kata Alisa ragu. Tunggu di ruang tamu. Besok pagi kita urus mobilnya. Firman sedikit kaget, baru kali ini ia diajak masuk. Ia meletakkan payung, berdiri kikuk. Alisa berjalan ke dapur. Minum apa? Air putih saja, Bu. Jawabnya sopan. Saat menunggu, mata Firman menangkap sesuatu di lorong deretan figura yang dipasang rapi di dinding. Foto-foto lama, pesta kecil, perjalanan ke pantai, dan seorang gadis kecil tersenyum di antara sepasang suami istri. Wajah suami istri itu membuat langkah Firman terhenti. Dadanya berdegup cepat, tangannya gemetar tanpa ia mengerti kenapa. Langkahnya maju satu, lalu satu lagi. Wajah-wajah itu begitu familiar. Hidup dalam ingatan masa kecilnya. Tawa mereka, cara mereka memanggil namanya, semua menyeruak begitu saja. Alisa datang membawa 2 gelas. Ia melihat tatapan Firman yang terpaku. Ada apa? Tanyanya pelan. Firman menunjuk frame terbesar di dinding. Suaranya goyah. Bu, kenapa foto orang tua saya ada di sini? Gelas di tangan Alisa bergetar. Bunyi kaca beradu terdengar nyaring di ruangan yang tiba-tiba membeku. Matanya membesar, lalu menatap foto itu lama, seolah baru melihatnya untuk pertama kali. Untuk pertama kalinya sejak Firman mengenalnya, wajah sang CEO kehilangan seluruh kendali. Orang tua, kamu, bisiknya. Di dalam hening yang menekan, jam dinding berdetak keras. Detik-detik seolah memperpanjang kejut dan ketakutan. Dan di malam tak terduga itu, sesuatu yang terkubur dalam waktu perlahan mulai terbuka. Alisa menatap foto itu lama. Jemarinya perlahan terangkat, menyentuh bingkai kayu yang mulai memudar warnanya, seolah ingin memastikan bahwa gambar di dalamnya memang nyata. Wajah lelaki di foto itu, senyum hangat, mata lembut. Wajah perempuan di sampingnya, anggun, penuh kasih. Ayah, ibu. Suara Alisa pecah lirih, hampir tak terdengar. Firman mundur setengah langkah. Bu, maaf kalau saya lancang. Tapi itu benar-benar orang tua saya. Nama mereka, Arman dan Rini. Potong Alisa pelan. Firman terpaku. Bagaimana ibu tahu? Alisa memejamkan mata,
berusaha menahan gemuruh di dadanya. Kenangan lama merayap pelan, menyelinap dari sudut-sudut gelap yang selama ini ia kunci rapat. Aku ingat, dulu, sebelum semuanya berubah, mereka memanggilku Alia, bukan Alisa. Matanya berair. Mereka orang tuaku juga. Hening menjerat keduanya. Firman menggeleng tak percaya. Tidak mungkin, aku anak satu-satunya. Setidaknya, begitu yang selalu kukira. Alisa berjalan ke sofa dan duduk, seolah lututnya tak lagi sanggup menopang. Waktu itu, perusahaan keluarga hampir bangkrut. Ada perselisihan berat dengan kerabat yang mengurus keuangan. Aku masih kecil. Mereka bilang aku harus ikut paman ke luar negeri untuk menyelamatkan masa depan. Ayah dan ibu berjanji akan menjemput setelah semuanya beres. Ia menelan ludah yang pahit. Lalu, kabar itu tidak pernah datang lagi. Yang ku tahu, mereka meninggal dalam kecelakaan beberapa tahun kemudian. Paman berkata, aku sendirian. Firman memejamkan mata. Kepalanya berdenyut. Kecelakaan itu, aku ada di sana. Bu, katanya pelan. Aku selamat karena duduk di belakang. Setelah itu, keluarga jauh mengambilku tapi mereka miskin. Dan satu persatu meninggalkanku. Aku tumbuh dengan keyakinan. Tak pernah punya saudara. Alisa menunduk. Bahunya bergetar pelan. Air matanya jatuh untuk masa lalu yang tak pernah ia mengerti. Untuk jarak panjang yang memaksa mereka menjalani hidup masing-masing dengan cara yang menyakitkan. Jadi selama ini, suara Firman bergetar. Kita, kakak adik, Alisa mendungak. Di balik air mata, ada kilatan harapan yang masih ragu. Aku tidak berani memastikan tanpa bukti. Ia berdiri, menapaki lorong menuju kamar. Namun, tunggu sebentar. Beberapa menit kemudian ia kembali. Di tangannya sebuah kotak kecil, tua, dan berdebu. Ia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada liontin emas tipis berbentuk setengah hati. Ayah memberikannya padaku saat aku ulang tahun ke-7. Katanya, setengahnya lagi diberikan kepada. Suaranya terputus. Firman memegang dadanya. Dengan tangan bergetar, ia mengeluarkan kalung sederhana yang selama ini selalu ia simpan. Sebuah liontin setengah hati bentuknya persis. Alisa menatap, napasnya tercekat. Firman, kedua liontin itu disatukan. Bentuknya menjadi utuh seperti hati yang akhirnya menemukan pasangannya kembali. Air mata tumpah tanpa bisa dicegah. Untuk pertama kalinya, dinding dingin di antara mereka runtuh. Namun kebahagiaan belum sepenuhnya datang karena di balik rahasia ini, masih ada orang-orang yang sengaja menyembunyikan kebenaran. Dan keduanya belum tahu bahwa langkah berikutnya akan membawa mereka berhadapan langsung dengan masa lalu yang selama ini berusaha menyingkirkan mereka dari satu sama lain. Malam itu berjalan lambat, seolah waktu ikut terpaku pada dua potong liontin yang kini menyatu di antara jemari mereka. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat, hanya detak jam dinding dan napas yang berirama tak teratur. Firman akhirnya membuka suara. Kalau semua ini benar, berarti selama ini ada seseorang yang ia menghentikan kata-katanya, menahan amarah yang mulai mendidih, yang memisahkan kita dengan sengaja. Alisa mengepalkan tangan. Di balik ketenangannya, badai sedang bergulung. Pamanku, katanya pelan. Dia yang mengurus perusahaan setelah ayah dan ibu pergi. Semua berkas, semua surat, selalu lewat dia. Firman menatap Alisa lekat-lekat. Kenapa ibu maksudku, Kak? Kata itu tertahan di bibirnya, asing tapi hangat. Kenapa Kak Alisa tidak pernah mencoba mencari? Alisa tersenyum pahit. Karena aku percaya yang dikatakan orang dewasa. Katanya aku yatim piatu. Katanya, masa lalu tidak perlu dibuka. Katanya, demi kebaikanku. Ia memalingkan wajah. Ada rasa bersalah yang tiba-tiba tumbuh tanpa alasan yang jelas. Firman mengguncang kepala. Dan aku percaya, aku sendirian. Kata-kata itu terasa seperti pisau kecil yang menusuk dada keduanya. Hening kembali menyelimuti. Namun kali ini bukan hampa melainkan penuh pertanyaan yang mendesak keluar. Alisa berdiri. Gerakannya tegas, seperti CEO yang orang-orang kenal. Tapi matanya masih memerah. Kita cari jawabannya besok. Ke siapa? Ke orang yang paling mungkin tahu, jawab Alisa. Paman. Firman menelan ludah. Baginya, kata itu bukan sekadar nama, melainkan pintu menuju kebenaran yang mungkin menyakitkan. Keesokan paginya, langit berwarna abu-abu. Udara terasa berat, seperti menandakan sesuatu yang akan pecah. Mereka duduk berhadapan di ruang kerja. Alisa ruangan yang biasanya menjadi tempat keputusan-keputusan besar lahir. Kini, ruangan itu menjadi saksi dari keputusan paling pribadi dalam hidupnya. Telepon berdering.
Alisa menekan tombol speaker. "Paman, bisakah datang ke kantor? Ada hal penting yang harus kita bicarakan." Suara di seberang terdengar ramah, seperti biasa. "Tentu, Alia, ada apa?" Suaramu terdengar serius. Alisa menutup telepon. Jari-jarinya bergetar sedikit, tapi tekadnya tidak goyah. Firman berdiri di sudut ruangan, mencoba menenangkan diri. Di dalam hatinya, doa sederhana terus terulang. "Semoga bukan seperti yang kupikirkan." Pintu terbuka. Seorang pria paruh baya masuk, berjas rapi, wangi, dan penuh percaya diri. Matanya menyapu ruangan lalu berhenti pada Firman. "Ini siapa?" Tanyanya ringan, namun ada nada waspada yang nyaris tak kentara. "Sopir baruku," jawab Alisa datar. "Dan seseorang yang seharusnya kau kenal." Alis pria itu mengernyit. "Kenal?" Alisa tak menunggu. "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku bahwa aku punya adik?" Kalimat itu jatuh seperti pecahan kaca. Pria itu terdiam sepersekian detik, cukup lama untuk terlihat terguncang, namun terlalu cepat untuk bisa disebut panik. Ia tersenyum tipis, mencoba mengulur. "Alia, dari mana kau mendengar?" Jawab. Nada Alisa meninggi bukan karena marah semata, tapi karena hatinya terluka. Firman maju selangkah. "Kenapa orang tua kami dipisahkan? Kenapa aku ditinggalkan?" Pria itu menatapnya. Tatapan yang bukan tatapan keluarga, melainkan tatapan seseorang yang sedang menilai risiko. Akhirnya, ia menghela napas. "Karena kalau kalian tetap bersama, perusahaan ini tidak akan ada. Hartanya akan jatuh ke tangan orang lain. Kalian masih kecil, kalian tidak akan mengerti." Kata-kata itu keluar dingin tanpa penyesalan. Dunia seolah berhenti. Firman merasakan dadanya menghangat, bukan oleh haru melainkan oleh kemarahan. Jadi karena uang, suaranya serak. Karena angka dan saham, keluarga harus hancur. Pria itu menatap Alisa, mencoba terakhir kalinya menguasai keadaan. "Alia, semua yang kulakukan demi masa depanmu. Tanpaku, kau tidak akan jadi apa-apa sekarang." Alisa berdiri, tegak, namun dengan air mata yang jatuh tanpa ia sadari. "Jika harga kesuksesan adalah kehilangan adikku, maka semua ini bukan masa depanku, ini kesalahanmu." Untuk pertama kalinya, suaranya terdengar manusiawi dan rapuh. Pria itu tak langsung menjawab. Rautnya berubah dari percaya diri menjadi defensif, lalu takut. "Apa yang akan kau lakukan?" tanyanya pelan. Alisa menatap Firman, tatapan yang penuh janji. "Kami akan memperbaiki apa yang kau hancurkan." Dan di ruangan itu, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, kebenaran punya suara meski baru sebagian. Namun mereka belum tahu, kebenaran yang lengkap tak hanya menuntut keberanian, tapi juga kesediaan untuk memaafkan, dan perjalanan itu baru saja dimulai. Setelah percakapan itu, ruangan menjadi sunyi. Pamannya pergi dengan wajah yang sulit dibaca antara marah, terpojok, dan takut kehilangan kendali. Alisa menutup pintu perlahan, lalu menyandarkan kening pada kayu dingin itu. Firman berdiri beberapa langkah di belakangnya, merasa seluruh dunia berubah warna. "Aku tidak percaya, semuanya diatur hanya karena uang," gumamnya. Alisa menoleh. Matanya lelah tetapi tegas. "Kita butuh bukti." Semua yang dia lakukan pasti meninggalkan jejak. Mereka mulai menelusuri dokumen lama di ruang arsip perusahaan. Tumpukan map, kontrak, laporan keuangan, semuanya berdebu, seperti menunggu ditemukan. Di antara berkas-berkas itu, Firman menemukan sebuah map kecil bertuliskan tangan. "Untuk Alia, bila suatu hari kau menemukan ini." Napas Alisa tercekat. Tangannya gemetar ketika membuka map tersebut. Di dalamnya, ada beberapa surat tulisan tangan yang begitu dikenalinya, milik ibunya. Alisa membaca dengan suara bergetar. "Alia, jika kau membaca ini, berarti kami gagal pulang tepat waktu. Kami menitipkanmu pada pamanmu karena kami tidak ingin kau kelaparan saat semuanya runtuh. Tapi kami tidak pernah berniat memisahkanmu dari adikmu. Begitu situasi membaik, kami akan menjemput kalian berdua." Air mata jatuh ke kertas. "Jika suatu hari kau merasa sendirian, ingatlah, ada seseorang yang membawa setengah hatimu." Firman menutup mata. Kalimat itu terasa seperti luka lama yang akhirnya punya nama. Alisa terisak, tapi terus membaca. "Jika pamanmu berkata bahwa kau tidak punya siapa-siapa, jangan percaya sepenuhnya. Cari kebenaran. Suatu saat, kebenaran akan menemukanmu." Hening menelan mereka. Seketika, potongan-potongan cerita saling menyambung. Bukan orang tua mereka yang mengkhianati, bukan mereka yang memilih berpisah. Mereka hanya dikalahkan oleh keadaan, dan oleh seseorang yang memanfaatkan keadaan itu. Dia menyembunyikan surat ini,
kata Firman dengan suara rendah. Kalau Kak Alia membacanya dulu, semuanya akan lain. Alisa duduk, menatap kosong ke udara. Dia mengambil kepercayaanku dan menjadikannya alat. Namun di balik kesedihan itu, muncul sesuatu yang berbeda, kelegaan. Setidaknya kini, tidak ada lagi tanda tanya yang menggantung di hati. Malamnya, mereka pergi ke rumah seorang kerabat tua sahabat lama orang tua mereka, yang dulu menyaksikan segala peristiwa. Wanita tua itu membuka pintu dengan senyum lembut. Keriput di wajahnya menyimpan banyak cerita. Alia, Firman. Ia menyebut nama mereka dengan penuh hangat, tanpa ragu. Kami benar-benar saudara, tanya Firman, langsung pada inti. Wanita tua itu mengangguk pelan. Sejak kecil kalian tidak pernah terpisahkan. Ketika kebangkrutan datang, orang tua kalian berusaha mempertahankan semuanya. Paman kalian menawarkan bantuan tapi dengan syarat. Alia ikut dengannya. Kenapa tidak aku juga? Tanya Firman. Karena menurut hitungan hukum waktu itu, jika satu anak tetap bersama orang tua, sebagian aset masih bisa dipertahankan. Mereka berencana menyatukan kalian lagi setelah situasi stabil. Matanya berkaca-kaca. Sayang, takdir bergerak lebih cepat daripada rencana manusia. Firman menunduk. Alisa menggenggam tangannya. Kenapa paman tidak memberitahuku? Tanya Alisa pelan. Wanita tua itu menarik napas panjang. Karena jika kalian bersatu kembali, aset keluarga akan kembali menjadi milik kalian berdua. Dia takut kehilangan semuanya. Hening menyelimuti ruang tamu kecil itu. Namun kali ini, bukan hening yang membingungkan, melainkan hening yang memberi kejelasan. Alisa menatap Firman dengan mata yang penuh keteguhan. Kita sudah tahu semuanya. Firman mengangguk. Tinggal satu hal yang belum kita lakukan. Wanita tua itu tersenyum samar. Pergilah, temuilah orang tua kalian. Tidak ada jawaban yang lebih jujur daripada keheningan di makam orang-orang yang kita cintai. Malam itu, di bawah langit yang sunyi, mereka memutuskan. Esok hari, mereka akan berdiri di hadapan dua pusara bukan lagi sebagai orang asing, melainkan sebagai kakak dan adik yang akhirnya menemukan jalan pulang. Langit pagi itu berwarna kelabu. Angin berembus pelan, seolah takut mengganggu. Firman dan Alisa berdiri di depan dua nisan sederhana yang dikelilingi rerumputan hijau. Nama itu terukir jelas. Arman, Rini. Firman merasakan lututnya melemah. Ia berjongkok, menyentuh batu nisan yang dingin, seakan menyentuh tangan yang selama ini dirindukannya. Ibu, ayah. Suaranya pecah, seperti anak kecil yang kembali mencari pelukan. Alisa berdiri di sampingnya. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi tangan yang mengepal. Maafkan aku, bisiknya. Maaf karena aku hidup jauh, tanpa tahu kebenaran. Maaf karena aku pernah menyalahkan kalian. Firman menutup wajahnya. Kenangan masa kecil berputar, tawa di ruang tamu. Aroma masakan ibu, tangan ayah yang selalu terasa aman. Lalu kecelakaan itu suara rem, benturan, jeritan dan sepi panjang yang tak pernah benar-benar hilang. Aku marah. Firman menangis terbuka. Aku marah karena kalian pergi. Aku marah karena harus tumbuh seorang diri. Tapi sekarang aku tahu, bukan kalian yang meninggalkan. Kalian hanya tidak sempat pulang. Alisa berlutut di sampingnya. Ia mengusap punggung Firman. Untuk pertama kalinya dengan sentuhan seorang kakak, bukan seorang CEO. Aku juga marah, katanya lirih. Marah karena dibohongi. Marah karena hidup yang kupunya terasa seperti milik orang lain. Tapi, jika kita terus menyimpan marah, kita akan kehilangan satu-satunya hal yang tersisa dari mereka, kasih. Keduanya terdiam. Angin berdesir lembut, seakan menjawab. Alisa menatap nisan itu lama. Ayah, ibu, mulai hari ini, kami tidak akan lagi berjalan sendirian. Firman mengangguk. Aku janji, kami akan saling jaga seperti yang kalian inginkan. Di tengah keheningan pemakaman, ada rasa damai yang perlahan merambat ke dalam dada. Bukan karena semua luka telah sembuh, melainkan karena luka itu akhirnya diakui. Setelah berdoa, mereka duduk di bangku tua dekat pohon besar. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya Firman. Alisa menatap langit, meminta pertanggungjawaban. Tapi bukan dengan kebencian. Firman menoleh, sedikit heran. Aku ingin paman tahu bahwa apa yang ia lakukan salah. Lanjut Alisa. Tapi aku juga ingin memilih jalan yang ayah dan ibu ajarkan. Keadilan bukan balas dendam. Firman menarik napas dalam-dalam. Keinginannya untuk marah masih ada, tapi kata-kata Alisa menenangkan. Mungkin itu cara terbaik untuk benar-benar merdeka dari masa lalu. Ujarnya pelan. Alisa tersenyum tipis. Dan setelah itu, kita mulai hidup baru, bersama.
Sinar matahari akhirnya menembus awan, jatuh lembut pada nisan yang berdampingan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, kesedihan tidak lagi terasa sebagai penjara melainkan jalan menuju pengertian. Namun di balik ketenangan itu, mereka tahu, langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Mereka akan kembali bukan sebagai orang-orang yang bingung dan terluka, melainkan sebagai keluarga yang siap mengubah masa depan. Hari itu, kantor terasa berbeda, bukan karena dindingnya berubah, melainkan karena hati mereka sudah tidak lagi dipenuhi keraguan. Alisa berjalan di depan, langkahnya mantap. Firman mengikuti, bukan lagi sekadar sopir melainkan adik yang berdiri di pihaknya. Mereka masuk ke ruang rapat kecil. Di sana, Paman sudah menunggu. Rautnya tegang, namun masih mencoba mempertahankan senyum yang biasa ia kenakan. Alia, Firman, sapanya kaku. Kita bisa membicarakan ini baik-baik. Alisa duduk, tenang namun tegas. Justru itu yang ingin kami lakukan, Paman, baik-baik tapi jujur. Ia mengeluarkan map berisi surat-surat ibu mereka, juga salinan beberapa dokumen keuangan. Aku sudah tahu semuanya. Kau menyembunyikan surat ini. Kau memisahkan kami demi menjaga kontrol atas perusahaan. Dan kau membohongiku puluhan tahun. Paman menghela napas berat. Aku tidak bisa menyangkal. Nada suaranya merosot untuk pertama kalinya. Ia terdengar bukan seperti penguasa, melainkan lelaki tua yang kelelahan. Aku takut kehilangan semuanya. Lanjutnya, perusahaan ini adalah satu-satunya peninggalan yang bisa aku selamatkan. Jika aset dibagi, kita semua jatuh miskin. Aku pikir, dengan menjaganya, setidaknya masa depanmu terjamin. Firman menatapnya tajam, tapi tidak lagi dengan kebencian yang membara. Dan bagaimana denganku? Tanyanya pelan. Apa masa depanku tidak penting? Paman terdiam. Pertanyaan itu memukulnya lebih keras daripada tuduhan apapun. Aku salah. Akhirnya ia mengakui. Kupikir waktu akan menyembuhkan semuanya. Kupikir, jika Alia sukses, luka itu akan terlupakan. Tapi ternyata, justru bertambah dalam. Alisa menunduk sejenak. Ada bagian dari dirinya yang ingin marah. Namun ada pula yang mulai letih memelihara benci. Kami tidak datang untuk menghancurkanmu, katanya. Kami datang untuk menata ulang kebenaran. Ia menatap Firman. Mulai hari ini, Firman akan menjadi bagian resmi dari keluarga juga perusahaan. Bukan karena ambisi, tapi karena itu memang haknya. Paman mengangguk pelan. Baik, aku akan serahkan semua dokumen yang diperlukan. Namun sebelum berdiri, ia berkata lirih. Alia, Firman, aku tidak meminta maaf atas ambisi yang kulakukan demi perusahaan. Tapi aku meminta maaf atas caraku karena dalam proses mempertahankan sesuatu, aku kehilangan hal yang paling berharga, keluarga. Keheningan sejenak menyelimuti ruangan. Firman menatap Alisa. Mereka tidak perlu bicara seolah hati mereka sepakat. Kami memaafkan, ucap Alisa perlahan. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Kita akan memperbaiki masa depan bersama, tanpa kebohongan. Paman menunduk, matanya berkaca-kaca. Mungkin untuk pertama kalinya, ia merasa ringan meski juga malu. Beberapa minggu berlalu, Firman mulai belajar dasar-dasar perusahaan, mengantar klien, mengurus data, sampai memahami bagaimana keputusan dibuat. Bukan karena ambisi, tapi karena ia ingin berdiri sejajar bukan di bawah, bukan di atas. Alisa, di sisi lain, mulai berubah. Ia lebih sering tersenyum, belajar tertawa. Dan untuk pertama kalinya pulang tidak hanya ke rumah, tetapi ke rumah yang terasa hidup. Suatu sore, mereka duduk di balkon, menikmati matahari terbenam. Dulu, aku pikir sukses artinya sendirian di puncak, kata Alisa. Ternyata, puncak itu dingin kalau tidak ada siapa-siapa. Firman tersenyum. Aku dulu pikir hidupku hanya akan jadi cerita sedih. Tapi ternyata, Tuhan menyiapkan babak lain. Angin sore berembus lembut, membawa rasa damai. Pelan-pelan, luka yang dulu terasa tak mungkin sembuh mulai menutup bukan karena waktu semata, tapi karena keberanian mereka untuk menghadapi kebenaran, meminta keadilan, dan memilih memaafkan. Rumah terasa lebih hangat sore itu. Hujan yang turun hanya rintik, seolah ikut menenangkan badai yang sempat mengoyak perasaan mereka. Alisa duduk di ruang tamu, memegang bingkai foto orang tua mereka. Firman berdiri tidak jauh, masih sulit percaya bahwa wanita yang dulu ia panggil Nyonya ternyata adalah kakak kandungnya. Maafkan aku, suara Alisa akhirnya pecah. Aku menyimpan semua ini sendiri. Aku takut jika suatu hari kenyataan datang, aku harus kehilangan lagi. Firman mendekat, menggeleng pelan. Bukan salahmu. Kita sama-sama korban keadaan. Yang penting,
Sekarang kita ketemu lagi. Alisa menutup wajahnya. Air mata jatuh, bukan lagi penuh kesedihan tapi kelegaan. Selama bertahun-tahun, ia berjuang sendirian, membangun perusahaan, bertahan dari rasa sepi, menutupi luka. Kini, luka itu menemukan tempat untuk sembuh. Malam itu, mereka membuka kembali lembaran lama, surat, catatan kecil, cerita tentang masa kecil yang samar. Tawa kecil muncul di sela-sela tangis. Untuk pertama kalinya, rumah besar itu tidak terasa sunyi. Beberapa hari kemudian, Alisa mengumpulkan staf terdekatnya. Ia berdiri di depan mereka dengan tatapan lembut yang jarang terlihat. Mulai hari ini, Firman bukan lagi sekadar sopir pribadi, katanya. Dia akan membantu saya sebagai asisten khusus. Dan keluarga, orang-orang terkejut, tetapi juga melihat sesuatu yang baru di mata sang CEO. Ketulusan. Firman menunduk hormat. Ia tidak bangga karena jabatan melainkan karena akhirnya ia memiliki tempat pulang. Malamnya, mereka makan bersama di meja panjang yang dulu selalu sepi. Piring sederhana, obrolan hangat, candaan kecil. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya kehadiran dan rasa syukur. Di tengah makan, Alisa menatap adiknya. Kita terlambat bertemu, katanya pelan. Firman tersenyum. Tidak apa-apa, yang penting sekarang, kita tidak akan berpisah lagi. Di luar, rintik hujan berhenti. Langit perlahan cerah, seolah ikut memberi restu. Di sanalah, setelah bertahun-tahun hidup dalam kesepian dan rahasia, mereka akhirnya menemukan kembali arti keluarga dan memulai bab baru yang penuh harapan.